من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, segala karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kembali kita bisa laksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat isya. Alhamdulillah kita bisa tunaikan dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, semoga salawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para hadirin sekalian, rahimani wa rahimakumullah, di kesempatan malam hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan bab tentang iktikaf, ya, al-iktikaf. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa yang dimaksud dengan al-iktikaf? Al-iktikaf itu artinya luzumul masjid wal iqamatu fihi biniyati taqarrub ilallah, yaitu berada di masjid, ya, tinggal di masjid dengan niat untuk taqarrub kepada Allah. Jadi iktikaf itu satu ibadah yang bentuknya adalah tinggal di masjid, berada di masjid. Niatnya adalah untuk taqarrub, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ibadah itu ada yang dengan mengeluarkan harta, yaitu zakat, ya, berinfak. Ada yang ibadah berupa pergi ke Mekah untuk menunaikan manasik, namanya haji, ya, atau umroh. Ada ibadah yang bentuknya adalah berada di masjid, tinggal di masjid. Niatnya adalah untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan al-iktikaf, ya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan iktikaf ini adalah perkara yang disyariatkan. Para ulama sepakat tentang disyariatkan ibadah bernama iktikaf ini. Ini didasarkan pada misalnya hadis Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan bahwa kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan asyrata ayyam. Adalah Rasulullah SAW beriktikaf pada setiap Ramadan. Berapa hari? Asyrata ayyam, yaitu 10 hari. Falamma kana al-'am alladhi qubida minhu ittakafa ishrina yauman. Bahkan pada tahun di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau melaksanakan iktikafnya itu adalah bahkan sampai 20 hari. Jadi iktikaf itu disyariatkannya adalah dianjurkannya dilakukan di bulan Ramadan. Yang paling afdol adalah dilakukan di akhir Ramadan. Di akhir Ramadan, sebagaimana, ya, hadis Aisyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf pada 10 akhir Ramadan, ya, iktikaf pada 10 akhir Ramadan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan pernah suatu ketika karena satu dan lain hal pada satu Ramadan Nabi tidak jadi melaksanakan iktikaf. Beliau akhirnya
qadha. Beliau lakukan di bulan Syawal ya. Beliau lakukan di bulan Syawal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di mana seseorang itu harus iktikaf? Tempat iktikaf itu adalah fil masjid, di masjid. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Baqarah ayat 187, di mana Allah mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian melakukan hubungan suami istri pada saat kalian sedang iktikaf di masjid. Kalimat yang digarisbawahi adalah wa antum aakifuna fil masajid. Sedangkan kalian sedang iktikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa tempat melaksanakan iktikaf itu adalah di masjid. Dan memang demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula istri-istri beliau dan generasi-generasi sesudahnya, yaitu melaksanakan iktikaf itu adalah di masjid. Sekiranya iktikaf itu boleh dan bisa dilaksanakan di rumah, pastilah ya pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun misalnya sekali, ternyata tidak ada. Jadi ini menunjukkan bahwa iktikaf itu tempatnya adalah di masjid. Masjid mana? Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa iktikaf itu bisa dilakukan di masjid mana saja. Ya, di Masjid Al-Watoniyah bisa, di Istiqlal bisa, di mana saja boleh dilakukan ya. Walaupun ada juga di antara ulama yang mengatakan bahwa iktikaf itu haruslah dilaksanakan di 3 masjid. Ya, di antara 3 masjid itu maksudnya adalah Al-Masjidil Haram, Al-Masjid Nabawi dan Al-Masjidil Aqsa. Tetapi pendapat yang rajih itu adalah bahwa iktikaf itu bisa dilakukan di masjid mana saja, ya, di masjid mana saja. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tempat iktikaf adalah masjid, bukan rumah, Bu. Ya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian punya niat untuk iktikaf, maka tempatnya adalah di masjid. Karena memang iktikaf itu tidak hanya disyariatkan bagi laki-laki saja, tapi juga disyariatkan dan boleh dilakukan oleh para wanita. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala dimintai izin istri-istri beliau untuk iktikaf, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin. Sebagaimana di dalam hadis Aisyah dikatakan ya, an Aisyah anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakara an ya'takifa al-ashr al-awakhir min Ramadan fasta'danathu Aisyah fa'adinalaha. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyebutkan bahwa beliau iktikaf di 10 akhir di bulan Ramadan. Kemudian jadi bahwa disebutkan bahwa Nabi melakukan iktikaf di 10 akhir, dan kemudian para istri beliau itu minta izin, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau memberikan izin. Begitu pula dalam hadis Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takiful ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala, thumma takafa azwajuhu min ba'di. Ya, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam iktikaf di 10 akhir Ramadan sampai Allah mewafatkannya. Ya. Kemudian setelah itu istri-istri beliau juga melaksanakannya ya, iktikaf, yaitu di masjid. Para hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika seorang wanita itu melakukan iktikaf, paling tidak harus memenuhi 2 syarat. Jadi ibu kalau mau iktikaf boleh dan disyariatkan manakala memenuhi 2 syarat. Apa? Yaitu idnu az-zauj, yaitu mendapatkan izin dari suami. Yang sudah berkeluarga atau yang sudah bersuami harus mendapatkan izin, baik secara langsung maupun dengan isyarat ya. Misalnya ya kita tahu atau seorang ibu sudah mengetahui bahwa dia mau melakukan iktikaf dan suaminya tidak mencegah. Ya udah tahu bahwa malam itu akan melakukan iktikaf dan kemudian tidak dicegah, maka ini juga menjadi isyarat bahwa dia diizinkan. Yang jelas harus dapat izin. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika iktikaf, istri beliau izin, Aisyah izin, kemudian Hafsah juga izin, Zainab juga izin, dan semua
ya melakukan itu adalah dengan izin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah kesertaannya untuk itikaf, yakni bagi seorang wanita yang melakukan itikaf hendaklah tidak menimbulkan fitnah, baik fitnah bagi dirinya maupun fitnah bagi orang lain. Jangan sampai misalnya dengan keberadaannya itu menimbulkan fitnah. Misalnya seorang wanita yang punya wajah yang sangat cantik misalnya iktikaf di satu masjid, begitu diketahui orang pada membludak ikut iktikaf semua, bapak-bapak pada ramai di sini. Begitu besok dia tidak iktikaf, sepi. Nah, ini indikasi bahwa itu adalah menimbulkan fitnah. Jangan sampai keberadaan seorang wanita itu adalah menjadi fitnah ketika dia ikut iktikaf. Oleh karena itu juga hendaknya di tempat yang tertutup, kemudian juga pakaiannya juga tidak menimbulkan menimbulkan daya tarik dan seterusnya begitu. Termasuk juga tidak memakai wewangian. Perhatian sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu terkait dengan kesertaan seorang wanita. Nah, apakah ketika iktikaf itu harus disertai dengan melaksanakan ibadah puasa ataukah tidak? Dalam hal ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada di antara ulama yang mengatakan bahwa la yasihul i'tikaf illa bisaum. Ya, i'tikaf itu tidak sah kecuali disertai dengan saum, dengan ibadah puasa. Kenapa? Karena dalam prakteknya selama ini atau dalam praktek i'tikafnya Nabi itu selalu dilakukan di bulan Ramadan. Ini menjadi dalil bagi yang mensyaratkan harus adanya saum. Di samping itu ayat yang berbicara i'tikaf juga satu rangkaian dengan ayat saum, ya. Di samping juga ada pernyataan Aisyah yang mengatakan bahwa la i'tikafa illa bisaum, tidak ada i'tikaf kecuali dengan adanya saum. Jadi di antara ulama ada yang mensyaratkan untuk melaksanakan i'tikaf itu harus disertai dengan saum, dengan puasa. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa tidak disyaratkan harus ada puasa, harus ada saum, ya. Puasa itu tidak sampai dalam bab wajib, tidak sebagai syarat, tapi hanya sebatas mustahab, sebagai sebatas anjuran. Ya, di antara dalilnya adalah perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an, di mana beliau pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inni kuntu nadartu fil jahiliyati an a'takifa lailatan fil masjidil haram. Ya Rasulullah, dulu saya punya nazar. Saya pernah bernadar di masa jahiliyah. Apa nadarnya? Yaitu saya bernadar untuk beriktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Maka setelah mendapatkan pernyataan demikian dari Umar, Rasulullah mengatakan fa'aufi binadrik. Kalau begitu tunaikan nadarmu. Ya, laksanakan nadarmu wahai Umar. Akhirnya nadarnya tersebut dilaksanakan, yaitu beliau iktikaf 1 malam di Masjidil Haram. Nadarnya di masa jahiliyah, dilaksanakannya sesudah Islam, dan dilaksanakannya adalah sesuai dengan nadarnya, yaitu 1 malam. Kalau kita perhatikan, kalau iktikaf di waktu malam hari ada puasa nggak? Puasa kan biasanya dilaksanakan di siang hari. Ini kalau dilakukan di malam, di waktu malam hari berarti tidak ada puasa. Sehingga berdasarkan kasus ini, maka di antara ulama ada yang mengatakan bahwa tidak disyaratkan adanya puasa. Puasa itu adalah sebatas mustahab saja. Perhatian sekali dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Nabi seperti tadi disampaikan, pernah pada suatu ketika beliau tidak jadi melaksanakan iktikaf karena istrinya pada ngikut semua. Khawatir niatnya itu bukan karena takut kepada Allah, tapi ingin karena kecemburuan dengan istri yang lainnya, akhirnya pada ngikut. Oleh Rasulullah akhirnya dibatalkan iktikaf itu dan kemudian diqadha, diganti pada bulan Syawal. Dan kita tahu di awal Syawal itu kan tidak boleh puasa. Nah, ini menjadi dalil bahwa tidak harus disertai dengan adanya puasa. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping juga iktikaf itu adalah ibadah mustaqilah, ibadah yang berdiri sendiri. Oleh karena itu puasa tidak menjadi prasyarat di dalamnya. Dan ini adalah pendapat yang menurut Abu Malik dalam Sahih Fiqh Sunnahnya itu lebih kuat, lebih rajih. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa iktikaf itu harus dilakukan? Berapa hari?
Perhatian sekali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam perkara ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan minimalnya sehari semalam, ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan sesuai dengan prakteknya Nabi SAW iktikaf ya mestinya 10 hari ya. Tapi jumhur ulama mengatakan bahwa masa iktikaf itu tidak ada batasannya, batasan minimalnya tidak ada begitu. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama mengatakan bahwa batas minimal orang itu disebut iktikaf adalah sesuai dengan hadis Umar tadi, bahwa Umar pernah bernazar ya untuk melaksanakan iktikaf 1 malam di Masjidil Haram, dan itu kemudian diperintahkan untuk dipenuhi. Sehingga dia mengatakan minimalnya 1 malam. Kalau niatnya 1 malam berarti mulai masuk ya sebelum datangnya malam. Ya, sebelum maghrib itu sudah masuk, nanti keluarnya ya setelah berakhirnya malam begitu. Kalau niatnya minimal 1 malam. Kalau niatnya 10 hari ya 10 hari. Perhatikan sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan di antara kita mungkin ya mungkin ada juga yang 10 hari bisa full, tapi kebanyakan iktikafnya biasanya hanya sebagian malam, bahkan bukan 1 malam, sebagian malam. Bahkan juga mungkin hanya milih malam-malam tertentu saja. Bagi yang berpendapat bahwa memang tidak ada batasan mengenai minimalnya berapa ya, yang demikian itu dibolehkan. Sepanjang orang itu masuk masjid niatnya taqarrub pada Allah, berarti dia telah mendapatkan niat iktikaf itu. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena iktikaf itu adalah ibadah yang bentuknya adalah seseorang berada di masjid, maka menjadi salah satu pembatal iktikaf manakala orang itu keluar dari masjid. Jadi ibadah iktikaf itu adalah disyaratkan dia harus di dalam masjid, keberadaan seseorang di masjid. Maka di antara yang membatalkan iktikaf itu adalah al-khuruj min ghairi udrin syar'i. Ya, jadi ketika seseorang itu keluar dari masjid, karena memang ibadahnya ya memang berada di masjid. Ketika keluar berarti batal. Ketika keluar dia batal. Kalau memang niat iktikafnya itu niat iktikaf yang bebas, tidak terikat dengan waktu-waktu tertentu ya, kalau pengen iktikaf lagi ya tinggal masuk lagi dan niat untuk iktikaf lagi. Tapi kalau niatnya itu adalah tadinya itu 10 hari full, terus baru dapat 2 hari keluar tanpa udzur, berarti batal lah yang 10 hari tadi. Ya, dia tidak mencapai sesuai dengan yang diinginkan. Jadi di antara pembatal iktikaf adalah keluar dari masjid tanpa udzur syar'i ya. Ya. Perhatian sekalian dirahmatul Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-jima. Ya, suami istri melakukan jima, melakukan senggama. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang tadi kita bacakan, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian menggauli istri kalian sementara kalian sedang iktikaf di dalam masjid. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika orang itu sedang iktikaf, apa yang dibolehkan? Apa yang boleh dilakukan orang yang iktikaf? Ya. Pertama, al-khuruj lil hajah allati la budda minha ya. Kalau memang di masjid itu misalnya tidak disediakan makan, ya, kemudian juga tidak ada sarana untuk buang hajat dan seterusnya, boleh keluar untuk menunaikan hajatnya tersebut. Tapi sekiranya hal-hal yang dimaksud tersebut itu sudah terpenuhi di masjid tersebut, ada yang menyediakan makanan, kemudian juga toiletnya juga mencukupi, maka tidak boleh keluar. Kalau tidak ada, boleh untuk menunaikan hal-hal yang memang sangat diperlukan tersebut yang tidak bisa dilakukan kecuali di luar, kalau memang di masjid tidak disediakan. Terus yang kedua, boleh mengisi waktunya itu dengan perkara-perkara yang mubah. Misalnya namanya ada orang yang iktikaf itu sekian hari ya, 10 hari tidak pulang, kemudian ada anaknya pengen ngelihat bapaknya nyamperin ke masjid, istrinya pengen lihat suaminya pergi ke masjid ya. Maka yang iktikaf tadi boleh menemui, boleh bicara, bincang-bincang dengan keluarganya. Mungkin ada kawannya yang mencari, juga boleh menemuinya ya, membersamainya. Sepanjang apa yang dilakukan itu adalah perkara yang mubah. Perhatian sekalian, begitu pula misalnya kalau yang mengunjungi istrinya namanya sekian hari tidak ketemu, akhirnya istrinya juga kangen pengen berduaan ya, itu boleh
yang asalkan tidak melakukan aljima, ya, melakukan senggama sebagaimana yang tadi dilakukan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga pernah dikunjungi oleh istri beliau. Para hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk juga boleh menunaikan kebutuhan-kebutuhan yang memang diperlukan, seperti misalnya mandi, ya. Bukan berarti kalau itikaf terus nggak mandi, ya. Mandi biasa, mandi. Kemudian kalau memang ada ya perlu membersihkan pakaiannya, kalau memang tidak ada ganti yang lainnya, boleh dilakukan, ya, sepanjang dilakukan di area masjid, termasuk wudhu di dalam masjid. Termasuk boleh para hadirin sekalian kalau memang tempatnya itu memungkinkan, ya, tempatnya luas, dia boleh misalnya bikin tenda kecil, ya, atau mungkin kalau sekarang itu beli tenda mini itu, ya, dipasang di pojok di belakang itu untuk tempat dia tilawah, berdoa di tengah kesendiriannya, menghabiskan hari-hari selama dia iktikaf, ya. Termasuk juga boleh kalau memang ya nggak ada karpet, terus kemudian membawa kasur lipat gitu. Tapi kalau di masjid sekarang itu sudah tersedia karpet yang ya ini sudah dianggap mencukupi, ya. Yang demikian itu saya kira tidak lagi diperlukan, ya, biar tidak juga merusak ini, ya, merusak suasana, kebersihan dan seterusnya. Tapi seandainya itu diperlukan, itu dibolehkan. Namanya sekian hari, ya. Bagi orang yang niat iktikafnya itu 10 hari, kan berarti selama 10 hari itu tinggal, ya, siang malam di dalam masjid. Sehingga ya kepentingan untuk tidur dan seterusnya itu boleh disertakan atau dibawa. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk, ya, ketika iktikaf itu kadang-kadang ada orang yang melalui ibadah iktikaf dia menemukan jodohnya, menemukan calon mertuanya. Ada seorang pemuda yang belum nikah, kemudian iktikaf, kemudian ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang, wah, kebetulan ada seorang bapak yang punya anak perempuan, ya. Ngobrol-ngobrol ternyata cocok, melangsungkan pernikahan, akad di situ, itu dibolehkan. Tapi kayaknya nggak ada, ya, belum ada ceritanya di sini, Pak, ya. Jadi seandainya itu terjadi, itu dibolehkan. Jadi boleh melangsungkan khitbah dan akad pernikahan bagi orang yang sedang iktikaf tersebut. Perhatian sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagi wanita yang ikut iktikaf, ya, kalau memang tempatnya memungkinkan, boleh juga, ya, tapi ya tadi dengan syarat dapat izin suami, ya. Ya, kalau masjid-masjid yang representatif itu biasanya juga disediakan tempat khusus di bagian tertentu, ya. Jadi dibolehkan bagi wanita untuk ikut serta di dalam iktikaf. Apa yang harus dilakukan ketika iktikaf? Ya, mengisi hari-harinya itu dengan tilawah Quran, dengan berdoa, dengan istighfar, atau kalau misalnya ada kajian-kajian, ada telaah-telaah kitab, telaah-telaah ilmu syariah, maka yang demikian itu adalah boleh dilakukan. Atau misalnya mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya, dan menghindari perkara-perkara yang sia-sia, ya. Secara umum bahwa seorang muslim menunjukkan keislaman seseorang, baiknya Islam seseorang itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, ya. Jadi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jadi ketika iktikaf, ya, dihindari perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat, ya, dan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat, yang itu adalah kaitannya dengan taqarrub seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kira demikian para hadirin sekalian, ya, penjelasan terkait dengan iktikaf. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada kita tentang apa itu iktikaf dan kemudian bagaimana kita melakukannya. Bahwa iktikaf itu adalah, ya, bentuk peribadatan yang memang, ya, bentuknya adalah keberadaan seseorang di masjid, ya, untuk niatnya taqarrub, niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau bisa dilakukan 10 hari sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi SAW, maka itu adalah memang demikianlah yang seharusnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.